Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam: Innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian, belum ada di bumi ini manusia yang mendapatkan pujian dari langit. Belum ada satu generasi yang keseluruh generasi itu dipuji oleh langit seperti para sahabat. Dan pujian itu bukan hanya datang dari langit, tapi juga manusia di bumi. Dan bahkan sejak mereka ada sampai lebih 14 abad sampai saat ini, tercatat pujian dan sanjungan sejarah tentang mereka. Mereka adalah para penggenggam-penggenggam dunia, sahabat-sahabat Nabi. Kaum muslimin, padahal mereka tidak pernah masuk TK. Mereka tidak pernah mengenyam pendidikan SD. Mereka tidak pernah masuk SMP. Mereka tidak pernah SMA, SMA-an. Apalagi perguruan tinggi. Tidak pernah. Tetapi mereka mampu menjadi penakluk di timur. Mereka dikenal dan ditakuti, dihormati di barat. Para sahabat, merekalah generasi gemilang sepanjang umur dunia ini terkembang. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100, siapa yang mengikuti mereka pasti akan mendapatkan prestasi seperti mereka. Siapa yang mengikuti mereka pasti akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti tempat di mana mereka dulu pernah ada. Judul kita pada pagi hari ini yaitu generasi gemilang penggenggam dunia. Tentu saja ini berkaitan dengan pendidikan yang sedang kita galang, yang sedang kita bina, yang sedang kita asuh, dan yang dimaksud di sini adalah anak-anak kita dan juga kita. Seperti yang saya sampaikan kepada bapak-bapak semua dan juga kepada ibu-ibu kami, sahabat-sahabat Nabi itu direkrut oleh Nabi Muhammad di usia kita sekarang. Di usia kita sekarang. Bukankah bapak-bapak banyak yang berusia 36 tahun, banyak yang berusia 38 tahun, banyak yang berusia baru 40 tahun, 42 tahun. Ini adalah usia mereka direkrut oleh Nabi Muhammad masuk ke dalam manhaj tarbawi nabawi yang bersumber dari langit. Orang sekelas Abu Bakar, orang sekelas Umar sebagai pegulat dan petinju tak terkalahkan, seorang remaja cilik sekelas Ali bin Abi Thalib, Abu Dzar Al-Ghifari, Abdullah ibn Abbas dan lain-lainnya diasuh dan diasah, dididik, lalu mereka menjadi tokoh-tokoh dunia. Sekarang judul kita, bagaimana bisa mengembalikan kisah sukses Nabi mendidik mereka. Mengembalikan kisah sukses Nabi mendidik mereka. Bisakah hufaz mewujudkan? Jangan hufaz, Pak. Siapapun orang tua
apapun lembaga pendidikan, jika meniru cara Rasulullah dalam mengkader sahabatnya, hasilnya pasti sama, insyaallah ta'ala. Karena man tashabbaha biqaum fahuwa minhum. Siapa yang meniru, mengikuti suatu kaum, Allah akan jadikan ia seperti kaum yang ditirunya. At-tarikhu yu'idu nafsahu. Sejarah pasti akan mengulang kembali dirinya. Bapak Ibu, tatap anak kecil kita saat ini. Hari ini, lihat, mungkinkah anak saya akan bisa sekaliber, sekualitas manusia-manusia pengguncang sejarah? Bisa. Caranya gimana? Enggak sulit. Seperti apa enggak sulitnya? Lihat seperti apa Rasul mencetak sahabat. Simple, Pak. Pertama, cara Rasul mencetak sahabat sehingga menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas. Menjadi manusia terunggul, manusia terbaik yang tampil untuk seluruh bangsa dan negeri sedunia. Inilah para sahabat. Bukan hanya untuk zaman mereka saja, tapi sampai hari kiamat seluruh sahabat ini mendapatkan acungan jempol oleh kawan dan oleh lawan. Prestasi-prestasi mereka jangan disebut. Sejarah mengakui bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menduduki ranking kelima dari 100 manusia terpengaruh, yang paling berpengaruh seluruh dunia, mengalahkan Nabi Isa malah. Umar bin Khattab, Masya Allah, yang menulis kitab itu orang kafir. Michel Jihad menulis kitab ini dengan penuh kejujuran. Kaum muslimin yang kami muliakan, bagaimana cara Rasul mengkader sahabat-sahabat ini? Pertama, saya harap Bapak, Ibu, kita semua menyamakan cara ini. Pertama, Rasul tidak mendidik sahabat kecuali full dulu, murni dulu dengan pendidikan Al-Quran saja. Ini yang pertama. Warna rumah Al-Quran, warna etika, adab, akhlak, muamalah, seluruhnya bersumber dari Al-Quran. Nabi tidak rela ada sahabatnya yang belajar ilmu-ilmu lain sebelum mereka tamatkan Al-Quran. Nggak rela Nabi. Saya sudah sampaikan kepada Bapak semua. Bahkan Umar bin Khattab sedang membaca lembaran-lembaran Taurat. Rasulullah bertanya kepada mereka, kepada Umar, "Hai Umar, ente sedang baca apa?" "Lembaran Taurat ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah kepada Umar bin Khattab? "Innahu wallahi, sesungguhnya demi Allah, lau anna Musa hayyan baina azhurikum." Kalaulah Musa hari ini hidup, ada saat ini di sini, ma wasi'ahu illa tibai. Hai Musa, kau harus tahu, dia tidak punya pilihan lain kecuali menjadi pengikutku. Ngapain ente baca Taurat? Ngapain ente baca lembaran-lembaran Taurat yang dibawanya tidaklah lebih baik dan lebih sempurna daripada yang saya bawa? Hai Umar, fokuskan dengan Al-Quran. Coba lihat ini Pak. Hai Umar, fokuskan dengan Al-Quran. Lah, kita semua mendidik anak, harap anak ini ahli matematika, dari kecil dicekoki matematika duluan. Ahli dalam fisika, dari kecil dicekoki fisika duluan. Ahli hendaknya dalam masalah kimia, dalam masalah komputer, dalam masalah bahasa Inggris dan macam-macamnya. Lalu dicekokin anak-anak kita dengan ilmu-ilmu ini dan itu sebagainya. Masyiral muslimin, pola yang salah akan menghasilkan hasil yang juga salah. Pola yang salah akan menghasilkan hasil yang salah. Insya Allah anak Bapak tidak akan ketinggalan tentang teknologi Pak, tidak akan ketinggalan. Tapi matangkan mereka dengan Al-Quran. Masakkan Al-Quran mereka dulu. Bukan hanya sekedar hafal, tapi mereka menguasai ayat demi ayat maksudnya apa. Surat demi surat mereka kuasai dengan tepat dan benar. Baru setelah itu anak kita diajarkan berikutnya dengan hadis. Seperti kata Nabi, kamu tidak boleh bergerak ke hadis sampai kamu tuntaskan dulu Al-Quran. Bu, Ibu, sekarang saat untuk saya yang berbicara. Izin ya Bu ya, saatnya saya yang berbicara.
Masa ibu untuk bicara sesama yang lain itu banyak. Silahkan manfaatkan nanti. Sekarang izin saya yang bicara. Bapak-bapak lebih tertib, malu dong ibu. Bapak dari tadi saya lihat serius, fokus. Masya Allah. Pak, ibu, anak kita berjanjilah. Anak kita berjanjilah. Kita tidak akan didik mereka. Kita tidak akan penuhi otak mereka. Kita tidak akan isi mereka dengan apapun ilmu-ilmu lain yang boleh untuk diajarkan pada mereka. Tapi berjanjilah setelah Al-Quran selesai, baru yang lain-lain diajarkan pada mereka. Setelah Al-Quran selesai. Toh Amerika Serikat, bagaimana hasil penelitian mereka membuktikan anak-anak Al-Quran ternyata tingkat kecerdasan mereka meningkat ratusan kali lipat daripada anak-anak biasa yang belajar ilmu-ilmu biasa. Sementara anak-anak Al-Quran yang seharusnya kemampuan IQ, intelijensi segala mereka punya sama, tetapi ketika mereka dahulukan Al-Quran, saraf-saraf yang tersumbat, bagian-bagian kecerdasan yang masih terikat, seluruhnya lepas dan menjadi plong. Apapun ilmu yang diajarkan pada mereka, jinak ilmu itu untuk mereka kuasai. Cepat mereka miliki selama Al-Quran dah duluan. Jadi syaratnya Al-Quran duluan, Bu. Seperti Rasul mendidik sahabat. Bahkan hadis pun Nabi larang. Hadis jangan dulu, kata Nabi. Hadis saya jangan dulu, selesaikan dulu Al-Quran. Ya, ini perintah Rasulullah, maka jangan selisihi. Akhirnya gimana, lihat. Warna sahabat, warna Quran. Nafas sahabat, nafas Quran. Adab sahabat, adab Quran. Cara hidup sahabat, cara hidup Al-Quran. Cara berfikir sahabat, cara berfikir Al-Quran. Tingkah laku sahabat, tingkah laku Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah. Al-Quran datang dari langit, datang dari tempat yang maha tinggi. Siapapun yang bersamanya pasti akan tinggi. Dan benar, cara berfikir mereka jangan ditanya, Pak. Istri saya, waktu saya bawa kemarin buku kisah-kisah para tabi'in, saat dibaca, dia nggak mau bagikan kitab itu ke tangan saya. Apa katanya? Nggak mau, saya mau tamatkan dulu kitab ini. Bahkan satu lembar pun saya tidak mau terlewatkan. Saking menakjubkan tentang kisah-kisah mereka. Seluruh mereka, siapapun sosoknya yang dibedah, yang dibahas, pasti menakjubkan. Pasti menetiskan air mata kita dan meneteskan selera kita. Bilo dan kapunyo anak nan modeko. Bilo dan kamodeko. Ternyata seluruh mereka dididik dengan cara yang sama. Para sahabat mendidik anak-anaknya dengan Al-Quran. Oke, Pak, saya sama nasibnya dengan Bapak. Sekarang kita baru nyadar bahwa anak kita mesti diqurankan dulu, Pak. Setelah itu, tafadhol, anak kita diisi dengan ilmu-ilmu yang lain. Berjanjilah selaku orang tua, Bu, ilmu kimia tidak akan menyelamatkan anak ibu nanti pada hari kiamat. Ilmu fisika tidak akan menyelamatkan anak-anak kita. Ilmu matematika tidak akan menjamin dia masuk surga. Ilmu apapun yang diajarkan itu tidak ada apa-apanya sampai anak kita selesai Al-Qur'annya, maka itulah yang akan menjadi pembelanya. Masih ingat Musa enggak yang kemarin datang di Istiqlal? Berapa orang yang tidak hadir ketika Musa datang? Hah? Masih ingat Musa, Pak? Anak kecil usia 6 tahun, satu dunia mengenalnya karena Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an dia dikenal oleh satu dunia. Orang akan menjadi tinggi hanya dengan Al-Quran. Kalau ada seorang ahli kimia, hafiz Quran, maka yang hebatnya itu bukan ahli kimia, tapi anak ini hafiz Al-Quran dan dia ahli tentang kimia. Polisi, hafiz Quran, polisinya akan terkenal. Pasti, Pak, se-Indonesia, kalau kita ada dengar, ada polisi yang hafiz Quran, polisinya akan terkenal satu Indonesia. Al-Quran yang menjadikan orang harum. Al-Quran menjadikan orang tinggi. Belum lagi nanti kepribadiannya, tingkah lakunya, cara berfikirnya, intelijensinya meningkat dengan kelipatan ratusan kali lipat berkat Al-Quran. Oke, ini cara Nabi yang pertama. Nabi fokuskan mendidik anak dulu dengan Al-Quran. Bu, anak ibu selama SD, anak bapak selama SD, fokuskan anak kami tamat dulu Al-Qurannya. Bukan hafal saja loh, Pak. Sampai ke tingkat mereka menguasai ilmu Al-Quran dan nampak oleh kita hidupnya, cara berfikirnya sudah seideal yang diajarkan dalam Al-Quran. Dan sahabat bisa dibina hanya dengan Al-Quran. Kita juga dapat dibina hanya dengan Al-Quran. Oke?
Sepakati ini dulu. Kalau sudah sepakat, maka anak bapak, anak ibu mau dikirim kemana? Kita mau diajarkan ilmu apa? Silakan. Bentuk taubat kita kepada Allah, startnya dari sekarang. Pak, nanti kalau bisa bapak malu. Seandainya anak bapak lebih tahu tafsir ayat ini daripada bapak. Untuk menutupi malu itu, bapak juga harus mengejar ketertinggalan kita selama ini. Dan saya ingatkan sekali lagi, sahabat masuk dalam Islam, ke dalam pangkuan Islam, ke dalam pendidikan Nabi Muhammad di usia-usia kita, Pak. Berarti nggak telat. Untuk kitanya nggak terlambat. Minta maaf saya, Bapak berapa usia sekarang, Pak? 46, 45. Bapak berapa usia sekarang? 39. Usia-usia sahabat baru direkrut oleh Nabi masuk Islam. Sejak itu mereka dibina, padahal mereka bukan orang yang mengerti tulis baca. Mereka orang awam. Tapi kenapa mereka menjadi tokoh-tokoh besar dunia? Kenapa mereka menjadi pahlawan-pahlawan dahsyat? Para penggenggam dan penentu alur sejarah. Kenapa? Al-Quran yang menjadikan mereka seperti itu. Al-Quran yang menjadikan mereka seperti itu. Subhanallah. Bu, para sahabiat, kalau ibu mau baca sejarahnya, sahabiat, siapa itu sahabiat? Sahabiat adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad di zaman Nabi masih hidup dan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ini namanya sahabiat. Dari mereka lahir pahlawan-pahlawan besar, ulama-ulama besar, penemu-penemu besar. Mereka adalah orang-orang yang warnanya full dengan Al-Quran. Oke, ini yang pertama dulu. Kalau ini sudah kita sepakati, maka lihat cara Rasul yang kedua, sehingga dia berhasil mendidik dan mencetak para pemimpin-pemimpin dunia. Yang kedua, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan orientasi hidup para sahabat atau murid, atau kalau kita anak, Pak, orientasi anak kita seperti Rasul menjadikan orientasi para sahabat. Orientasi utama, penekanan utama dari Nabi kepada para sahabat adalah ente hidup untuk ke akhirat. Itu dulu, Pak. Jadi ikhlas hidup anak-anak ini, atau hidup kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Persis seperti Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya, ente hidup untuk akhirat, bukan untuk dunia. Wahai bapak-bapak yang kami muliakan, kita ini manusia beda dengan hewan. Hewan diciptakan Allah untuk dibinasakan. Setelah mereka mati, ya mati. Nggak ada mereka masuk neraka atau masuk surga. Tapi Bu, kita Allah ciptakan untuk Allah abadikan. Kita Allah ciptakan untuk Allah kekalkan. Ibu kan dengar, nanti ketika kita dibangkitkan, kematian disembelih oleh malaikat maut di hadapan seluruh jin dan manusia. Masih ingat hadis ini, Pak? Kematian yang Allah wujudkan dalam jelmaan berupa binatang, diangkat tinggi-tinggi oleh malaikat maut, lalu disembelih di hadapan jin dan manusia. Lalu apa kata malaikat? Khuludun lal maut. Kalian akan hidup kekal, tidak ada lagi kematian. Jadi kita ini hidup adalah untuk akhirat, untuk kekal, tidak ada kematian. Maka jangan hidup yang sebentar ini salah dalam mengambil cara. Cara kita hidup di dunia ini fokuskan adalah untuk kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Maka anak-anak kita ditanya, "Nak, mau jadi apa kamu?" Kalau anaknya, "Saya mau jadi dokter, Ayah." Nah, ayah tidak bangga kamu jadi dokter. Ayah tidak bangga kamu menjadi seorang presiden. Ayah tidak bangga, ibu tidak bangga kamu menjadi seorang ahli ini, ahli itu. Tapi jika kamu menjadi seorang ulama, nah, kalau kamu menjadi seorang hafiz, kalau kamu menjadi seorang da'i, muballigh, engkau adalah bintang, ayah. Engkau adalah masa depan umat. Engkau adalah kebanggaan kami orang tuamu. Pak, di mana-mana ulama, apalagi kita mendekati masa dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Kita mendekati masa itu, maka yang akan menjadi pemimpin adalah para ulama. Yang akan memegang urusan-urusan besar umat ini adalah para ulama. Dan mereka hanyalah yang dibina dari sekarang dalam binaan yang disiplin dengan Al-Quran, dengan hadis. Nak, orientasikan dia. Kamu hidup bukan untuk ke dunia, nak. Kamu hidup untuk ke akhirat.
Dan ayah tidak mau kalau seandainya di akhirat kamu menjadi sampah di padang mahsyar. Ayah tidak mau kalau di akhirat kamu malah menyeret ayah dan bunda ke neraka, nak. Oleh karena itu, fokus nak, kamu ini hanyalah untuk Islam. Kamu ini adalah untuk akhirat, untuk surga. Iqbal ditanya oleh ayahnya. Iqbal ini pendiri negara Pakistan. Bal, sedang baca apa? Baca Al-Quran ayah. Besok ditanya lagi baca Quran juga Iqbal. Iqbal, lagi baca apa? Baca Al-Quran ayah. Besok ditanya lagi, Iqbal, lagi baca apa? Ayah, saya lagi baca Al-Quran. Selesai baca Al-Quran, Iqbalnya mendekat pada ayahnya. Ayah kan tahu Iqbal lagi baca Quran, tapi kok nanya melulu sih? Ayahnya berkata, Iqbal, itu surat-surat cinta dari Sang Khalik kepada makhluknya. Itu adalah surat Allah untuk ente, Iqbal. Untuk kamu, Iqbal. Coba kamu harus pahami satu demi satu pesannya Allah apa. Sejak hari itu Iqbal bertekad ingin mengetahui satu ayat demi satu ayat dengan sempurna. Akhirnya Iqbal menjadi orang besar satu negara Pakistan. Dia yang mendirikan, dia yang memproklamirkan, dia yang mentaksisnya. Maka seorang anak kecil biasa yang baca Al-Quran biasa, saat dimotivasi bahwa Al-Quran ini adalah untuknya, lihat jadi orang besar dia, Pak. Sekali lagi, motivasi anak kita bahwa hidupnya adalah untuk Allah, hidupnya untuk Islam, hidupnya untuk surga, bukan untuk dunia. Jadi dari kecil, Pak, motivasi hidup anak kita ini sudah untuk hal-hal yang besar. Hal-hal yang besar. Dibandingkan kalau bapak ibu motivasi dia, nak kamu harus jadi seorang dokter nak ya. Nanti kalau mak sakit, kamu yang rawat. Waduh, kecil betul. Udah disampaikan kalau mak sakit. Oke, tetapi tidak beradab, tidak berakhlak. Coba lihat, orang-orang sekarang asal jadi pemimpin, ujung-ujungnya masuk penjara, dikejar-kejar KPK, betul tidak? Hah? Lalu jadi buronan. Selama hidup kerjaannya maling sana, maling sini. Walaupun tidak semua, tapi banyak yang kita dengarkan pengumumannya begitu. Apakah anak kita akan didaftarkan menjadi salah seorang di antara itu? Di dunia saja Allah sudah hinakan dia. Bagaimana lagi nanti di akhirat? Kita sebagai orang tua akan dihinakan oleh Allah. Baca roang mendidik anak-ang. Akan begitu? Baca roang mendidik anak-ang. Baca kau mendidik anak kau. Ditanya oleh Allah SWT, kita mau jawab bagaimana? Tapi kalau dididik anak kita dengan Al-Quran, lihat anak ini akan membela kita. Jangan nunggu di akhirat dah. Di dunia dia akan jadi pembela kita. Dia akan menemani kita sampai masa tua kita. Dia akan hormati kita, muliakan kita. Belum lagi di akhirat nanti. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Pondasi yang kedua, sekali lagi saya ingatkan, kita mendidik anak kita, bahkan diri kita. Halo, Bapak, Ibu, kita didik anak kita, bahkan diri kita dengan pondasi yang kedua. Fokuskan kacamata hidup kita ini ke akhirat. Fokuskan kacamata hidup kita ini ke akhirat. Kita ini hidup untuk akhirat. Wallahi, bapak tak lama lagi akan dibungkus kain kapan. Semuanya. Ibu, tidak lama lagi ibu akan berkalang tanah seluruhnya. Yang berbicara juga sama, entah mana dulu di antara kita semua. Kita akan hidup untuk akhirat. Fokuskan itu dari sekarang. Oleh karena itu, selama saya masih ada di perantauan singkat ini, saya harus pandai-pandai mempersiapkan untuk pulang ke kampung halaman. Saya harus pandai-pandai, fokus hidup. Kalau udah macam itu, Pak, anak kita tidak lagi menjadi calon pemburu bangkai. Anak bapak akan menjadi para pemburu akhirat. Bagi mereka bagaimana Allah yang ridha. Bagi mereka bagaimana Allah agama ini bisa tegak melalui keberadaan dia. Bagi dia bagaimana umat ini mendapatkan petunjuk dan hidayah. Bagi dia bagaimana bangsa ini bisa selamat dengan agama. Ini hendaknya cara berpikir anak-anak kita. Tentu saja orang tuanya harus gitu duluan, Pak. Orang tuanya harus memotivasi dirinya, hidup saya untuk akhirat. Ya Bu ya, hidup saya untuk akhirat. Dan gaya hidup macam ini akan nampak oleh anak kita, akan terasa oleh anak kita. Orientasinya selalu ke akhirat, ke akhirat, ke akhirat, dan seterusnya. Ibarat Allah yang kami muliakan, karena kalau orientasinya akhirat, beban hidup dunia ini jadi ringan. Contoh, siapa yang disiksa habis-habisan di masa Nabi Muhammad, sementara dia masih budak?
Ammar bin Yasir. Ayah kandungnya adalah Yasir. Ibunya siapa? Sumayyah. Disiksa habis-habisan. Bagaimana tegar dan sabarnya mereka. Nabi lewat melihat sahabat-sahabatnya disiksa. Apa kata Rasulullah? Sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Mendengarkan Nabi mengatakan itu ringan beban hidup di dunia ini bagi mereka. Ringan rasanya siksaan yang mereka rasakan. Ketika Nabi mengatakan sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah kalian wahai penduduk, wahai keluarga besar Yasir. Allah janjikan untuk kalian surga. Surga itu adanya di akhirat, Pak. Ketika Nabi mengatakan, oh di akhirat untuk kalian surga, mendengarkan itu ringan bagi mereka beban hidup ini. Mereka tidak merasa tertekan dan terombang-ambing dengan beratnya tekanan azab. Masya Allah, Masya Allah. Ibarat Allah yang kami muliakan. Baik, ini salah satu contoh. Dia juga tidak akan terjebak dalam perlombaan semu memperebutkan kaplingan pekerjaan yang semakin sempit. Apalagi sekarang, waduh, semakin banyak PHK terjadi di mana-mana. Ya Pak ya, perusahaan-perusahaan besar dunia ikut mem-PHK pegawai-pegawainya. Bahkan kalau ada yang minta pensiun muda, padahal dia masih punya kesempatan kerja, akan diberikan keleluasaan dan ditunjang oleh perusahaannya. Saking sempitnya peluang untuk cari kerja. Lah kalau anak-anak kita motivasinya akhirat, maka dia bukan cari kerja yang difikirkannya, tapi bagaimana dia menjadi perubah sejarah. Lebih besar pikirnya dari hanya sekedar mencari kerja, Pak. Bagaimana dia akan menjadikan dunia ini berubah. Bagaimana dia akan mampu menggerakkan umat. Bagaimana dia mampu menjadi manusia yang terbaik. Setidak-tidaknya dia punya pondok pesantren. Dia punya pendidikan, dia punya lahan, di mana lahan itu akan menjadi pusat sunnah bagi masyarakat se-Sumatera atau se-Indonesia. Bisa. Contoh Pak Muhaimin Iqbal. Muhaimin Iqbal, Bapak kenal dengan orang ini, Pak? Bapak kenal dengan Pak Muhaimin Iqbal? Ustaz Eri Yusuf sudah pernah ketemu? Sudah. Bapak Muhaimin Iqbal ini siapa? Orang biasa. Tapi ketika orientasinya sudah adalah akhirat, maka apapun yang berbau agama menjadi motivasinya. Sekarang beliau adalah pemilik daripada gerai dinar di Indonesia. Ya, beliau juga adalah presiden Asosiasi Petani Kurma se-Indonesia. Kalau orang bicara kurma di Indonesia, orang akan ingat langsung nama Pak Muhaimin Iqbal. Kalau orang bicara tentang masalah pertanian tin, zaitun, orang akan ingat dengan Pak Muhaimin Iqbal. Identik dengan beliau. Lah, subhanallah, satu Indonesia, sekarang ini Riau, berlomba-lomba datang ke Bogor. Ngapain? Ketemu dengan Pak Muhaimin Iqbal. Lalu bawa hasil pembicaraan dan bahkan bawa bibitnya ke Riau. Di Medan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah berdatangan untuk berjumpa dengan beliau. Identik dengan sunnah yang berkaitan dengan pertanian dan bahkan dengan dinar ke beliau. Orang biasa. Tapi ketika dia sudah mengabdikan dirinya untuk Allah, menghidupkan salah satu bahagian daripada syariat, dia akhirnya dikenal. Dan dia bahkan hidup dengan itu, bahkan dia kaya dengan itu. Dan bahkan dia mempunyai lapangan kerjaan yang sangat luas. Nggak perlu jadi pegawai negeri, nggak perlu korupsi dan segala macamnya. Subhanallah kaum muslimin. Sementara sekali lagi dia adalah orang biasa. Tapi ketika dia diwarnai oleh Al-Quran, yang saya ingat, Bapak Muhaimin Iqbal ini, warna otaknya sekarang ini hanyalah Al-Quran. 30 juz. Dia dibina bagaimana Nabi Muhammad membina para sahabat. Lalu menjadilah fikirannya, hatinya, hidupnya fokus untuk agama. Lihat. Lihat bagaimana dia jadi pengusaha sukses hanya dengan di atas sunnah. Hari ini anak kita apa nggak mungkin jadi seperti itu? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Saya secara sederhana, anak saya bahkan alhamdulillah saya katakan pada mereka, nak, coba lihat dalam jiwamu, dari seluruh lapisan-lapisan ajaran dalam agama ini, mana yang paling engkau cintai? Pak, kalau saya suka berkuda, Pak. Kalau begitu fokus di kuda. Fokus di kuda, jangan salah-salah ya. Nabi menjamin akan kelapangan rezeki, akan kelapangan hidup orang yang mencari hidupnya melalui sunnah berkuda. Allah jamin. Apalagi kuda tersebut diniatkan menghidupkan
sunnah, dijamin oleh Allah, Allah akan makmurkan hidupnya. Nah, kaum muslimin, satu saja bahagian daripada Islam ini difokuskannya, maka dia akan menjadi manusia yang Allah besarkan melalui itu. Ingat nggak dengan Ari Ginanjar? Pemilik ASK, seorang pengusaha biasa. Ari Ginanjar, pemilik ASK, dunia mengenalnya gara-gara dia mengungkapkan tentang rahasia di balik rukun iman dan rukun Islam. Itu saja pembahasannya, menjadi manusia yang sekarang ini di Indonesia tidak ada yang tidak kenal. Bahkan gedung 165 yang harganya ratusan miliar, bahkan sekarang udah triliunan, dia yang punya. Satu dunia kenal dengan Ari Ginanjar. Padahal manusia biasa, pengusaha biasa yang nggak dikenal siapa-siapa. Setelah dia fokus ke agama, lihat naik. Agim Pak, dia ahli apa dulu ketika kuliah? Ngambil jurusan apa dia Agim? Orang umum loh itu. Jurusan apa dia Agim? Coba setelah dia fokus ke agama, padahal bibitnya dan cikal bakal untuk keulamanya nggak ada, bahkan dia anak seorang militer, betul tidak? Subhanallah, dunia kenal dia setelah dia fokus pada agama. Sekali lagi saya katakan, agama yang menaikkan orang, agama yang menyebabkan orang ini dikenal oleh dunia, bukan dunia. Banyak pengusaha-pengusaha tapi nggak dikenal. Dan bahkan kalaupun ada yang kenal, hanya orang khusus yang kenal dengan dia, yang berkaitan dengan usaha dia. Tapi ketika dengan agama, memang Allah naikkan dia, fokus. Ketika dia sudah fokus untuk akhirat, maka Allah jadikan dia dikenal oleh makhluk dunia. Inilah cara kita mendidik diri kita dan mendidik anak-anak kita. Fokuskan hidup ini untuk akhirat. Fokuskan hidup ini untuk akhirat. Insya Allah kita meniru cara Rasulullah, sukses mendidik para sahabat. Yang keberapa? Yang keempat, yang ketiga. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai mendidik anak-anaknya dengan akidah sebelum fikih. Ini perlu diingat baik-baik. Mulai didik bahkan diri kita tentunya dengan akidah sebelum fikih. Saya ragu ibu-ibu kami yang punya semangat sudah Masya Allah untuk anak-anaknya agar agama anak-anaknya kuat. Tapi saya ragu, apakah kajian tauhid dan akidah bapak ibu sudah sempurna, sudah selesai, atau memang masih abu-abu? Kalau itu masih abu-abu, demi Allah, pegangan hidup bapak ibu masih lemah, masih sangat goyah, sangat mudah untuk mengalami keguncangan, sangat mudah untuk dimurtadkan. Apalagi hidup di fase keempat kita sekarang, fase di mana ada orang beriman pagi, siangnya, sorenya sudah murtad, kafir. Ada yang sorenya dia masih beriman, besok paginya sudah murtad, kafir. Saking lemahnya iman. Kalau begitu, yang harus difokuskan pada anak-anak kita sekarang ini adalah belajarlah dulu tentang tauhid, tentang iman, dan itu kutab punya kerja. Ya, itu kutab punya kerja. Hufaz secara bertahap tapi pasti. Kami sedang pastikan hufaz memberikan asas tauhid dulu kepada anak-anak kita, Pak. Hufaz. Dan yang spesifik tentang pembahasan akidah secara matang dan sejak kecil adalah kutab. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, jika demikian, anak Bapak jangan khawatir dah. Khawatir nanti dia akan menjadi pengisap ganja, jangan khawatir. Khawatir dia akan ikut berzina kesana kemari dalam usia belia, jangan khawatir. Sebab apa? Akidahnya ada duduk, Pak. Tapi kalau duluan fikih, nak solat 5 waktu, nak pakai jilbab, nak jangan merokok, itu fikih, Pak. Cara berwudu yang benar tuh begini, nak. Baca Al-Quran yang benar tuh begini, nak. Itu fikih. Tapi kalau akidah, kalau tauhid, memperkenalkan rasa bahwa dia diawasi oleh Allah, bahwa dia adalah makhluk, bahwa Allah itu maha kuat, bahwa azab Allah itu begini, bahwa begini-begini, anak akan mendapatkan benteng yang tidak akan dikhawatirkan kemanapun dia lepas, dia sudah terbentengi. Tauhid, akidah, dengan inilah seluruh nabi memulai dakwah. La ilaha illallah. Dengan dakwah itu seluruh nabi mulai. Seluruh nabi mulai dengan dakwah la ilaha illallah. Enggak ngajak sholat dulu. Maaf ya, ibu gelisah enggak kalau ngelihat anaknya enggak sholat padahal umurnya sudah 13-14 tahun? Gelisah enggak? Gelisah, Pak?
Ngelihat anak bapak umurnya udah 15-16 tahun, laki nggak sholat-sholat, gelisah nggak? Gelisah. Harusnya yang lebih bapak gelisahkan adalah tauhidnya, imannya, akidahnya belum lagi selesai, dan bahkan dia belum tahu. Anak rajin sholat 5 waktu dengan mudah akan dimurtadkan dengan pemikiran-pemikiran sesat kalau akidahnya yang belum lampung, Pak. Sekarang ini banyak sekali pemikiran sesat, baik itu dari kelompok Syiah kah, apakah dari kelompok Ahmadiyah, atau dari kelompok sekuler, atau dari kelompok-kelompok sekte-sekte sesat. Sangat mudah anak-anak kita disesatkan, sehingga mereka akhirnya anti sholat, anti jilbab, bahkan anti Al-Quran, menganggap Allah tidak suci, menganggap Allah bisa dihujat dan sebagainya. Akibat akidah daripada anak kita tidak kuat. Kaum muslimin, Rasul memulai membina para sahabat itu dari bab tauhid, dari bab akidah, dan ini menjadi sesuatu kewajiban bagi kita untuk memasakkan akidah anak-anak kita. Tentu saja sebelumnya akidah bapak, akidah ibu. Akidah bapak dan akidah ibu. Ustaz, lama nggak belajar akidah itu, Ustaz? Kalau bapak ibu menyediakan waktu belajar ilmunya, kalau ilmunya insya Allah saya rasa apabila bapak ibu mau belajar sekali seminggu, dalam 1 minggu ada 1 jam saja, insya Allah paling-paling belajar ilmunya cukup 1 tahun selesai. Ini lamanya Pak Ustadz. Nah, ini yang akan menjadi pelindung seluruh amal ibadah bapak. Saya contohkan, bapak haji tiap tahun, ada rezeki haji tiap tahun, umroh tiap Ramadan. Sedekah bapak di setiap provinsi, di setiap kota di Indonesia, masjid-masjid bapak bantu pembangunannya. Rumah-rumah yatim berserakan di mana-mana, bapak ibu yang membiayainya. Dai-dai dan ulama bapak kirim, bapak biayai, masya Allah. Anak-anak yang berprestasi bapak beasiswai, bapak sekolahkan, masya Allah. Kepada orang tua bapak jangan ditanya betapa memuliakannya. Silaturahmi bapak ibu jaga, masya Allah. Semua yang baik-baik bapak ibu buat semua. Tapi saat ada 1 bab tauhidnya yang rusak dan ternyata dia jatuh pada syirik. Syirik ini lawan daripada tauhid. Jatuh pada syirik, langsung seluruh amal baik bapak ibu batal. Seluruhnya. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 65. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 65. Apa firman Allah? Hai Muhammad, jika engkau berani melakukan perbuatan syirik, padahal aku telah melarangmu dan melarang seluruh nabi-nabi sebelummu, lalu engkau buat, seluruh amal soleh yang kau perbuat selama hidupmu, saya hapuskan seluruhnya, saya batalkan semuanya, dan di akhirat engkau termasuk orang yang merugi. Coba lihat, akibat tauhidnya lemah, lalu masuk pada syirik. Akibat akidahnya yang belum masak, dia jatuh pada syirik. Akibat daripada akidahnya yang belum dimatangkan, dia jatuh pada syirik. Lah, hari ini kesyirikan bervariasi. Bapak, hari ini kesyirikan itu jumlahnya kalau dalam masa Syekh Islam Ibnu Taimiyah lebih dari 230 ikon syirik. Itu zaman Ibnu Taimiyah. Hari ini jumlah kesyirikan nggak bisa dihitung lagi. Padahal bapak ibu menghirup udara kesyirikan itu siang dan malam melalui media televisi, melalui koran, melalui radio, melalui cerita demi cerita, melalui ghazwul fikri yang masuk melalui dunia pendidikan dan sebagainya. Kesyirikan hari ini adalah bahagian daripada virus yang paling berbahaya untuk akidah umat Islam. Tapi banyak yang awam. Bagaimana kita akan selamat? Bagaimana anak-anak kita akan selamat? Sementara akidah kita tidak kuat. Makanya Nabi tidak mau bahas masalah fikih dulu. Nabi tidak mau bahas masalah fikih. Fikih mah gampang. Bahas masalah sholat, itu sholat gampang. Bahas masalah puasa, puasa gampang. Bahas masalah ibadah ini, ibadah itu gampang. Sekali lagi, Nabi fokus pada tauhid. Ibarat Allah, ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi kita harapkan hufaz, kalau ada di antara kita pengelola juga di sekolah yang lain untuk generasi, saya minta ini kewajiban kita seluruhnya para pendidik. Kewajiban kita seluruhnya, mulailah bina generasi kita dengan akidah, mulailah bina mereka dengan tauhid. Bahkan pertanyakan akidah kita, Pak, Bapak yang kami muliakan, pertanyakan akidah kita. Akidah kita pertanyakan, apakah akidah saya ini sudah di atas akidah tauhid, atau akidah saya masih abu-abu,
Akidah saya masih kabur. Yang saya khawatirkan begitu. Yang saya khawatirkan begitu. Menurut bapak, bapak udah soleh. Menurut orang banyak, bapak sudah soleh. Ternyata menurut Allah, bapak nol. Menurut Allah, ibu nol. Apakah ini tidak menyedihkan dan menakutkan? Saya tidaklah berkata, Ustadz, apakah Ustadz sudah bagus tauhidnya? Hanya Allah yang maha tahu. Tapi setidak-tidaknya saya sudah punya senjata. Saya sudah punya bekal. Senjata inilah yang saya jadikan untuk pelindung diri saya. Bukan berarti saya pasti masuk surga. Juga tidak ada jaminan. Hanya dengan saya tahu al-ilmu yahrisuka. Ilmu akan dapat menjaga engkau. Ilmu yang akan melindungi engkau. Inilah anak-anak kita. Bu, anak-anak kita, wariskan tauhid yang benar pada mereka. Apapun gelombang fitnah yang akan ada di masa-masa yang akan datang, anak-anak kita sudah tahu bentengnya, sudah tahu caranya. InsyaAllah ta'ala, Bapak Ibu, ini yang ketiga, cara Nabi untuk mendidik para sahabat. Sebelum saya lanjutkan, masih bisa fokus belum? Ya, saya khawatir dengan kustruk-kustruknya anak-anak kita memecahkan konsentrasi kita. Ada 3. Baru 3 ya. Sebelum yang keempat, 1, 2, 3 silakan kalau ada pertanyaan. Biar ini menjadi hidup, Pak. 1, 2, 3 ini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Yang pertama tadi apa? Cara Rasul mendidik para sahabat. Cara Rasul mendidik generasi yang pertama mulai dari apa? Ya. Itu dulu yang pertama. Maka berjanjilah Bapak Ibu, dan saya juga ikut berjanji bersama Bapak Ibu, anak saya tidak akan diajarkan ilmu apapun saja sampai mereka menyelesaikan ilmu Allah yang ada dalam Al-Quran. Ini loh, pertama. Berjanjilah Bapak Ibu, janji ini memang menjadi fardu ain bagi setiap orang tua. Setiap orang tua menjadi fardu ain baginya mewariskan Al-Quran secara total dan kafah sampai selesai. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Naam. Yang kedua, fokuslah terlebih dahulu dengan akhirat. Ajak anak-anak kita hidupnya adalah untuk akhirat, untuk surga. Hidupnya hanya untuk agama. Fokuskan itu, Pak. Nanti dunia ngikut semua itu, karena dijamin oleh Allah. Siapa yang memikirkan agamaku, aku pikirkan dunianya. Masya Allah. Ya. Siapa yang memikirkan agamaku, siapa yang mengejar akhirat, aku jadikan dunia tunduk dan takluk kepadanya. Yang ketiga, yang barusan. Binalah anak kita dulu dengan tauhid dan asas akidah yang benar. Jadi jangan khawatir, ketika seseorang fokuskan anaknya untuk agama, anaknya ini akan pasti terpakai. Tapi ketika anaknya disekolahkan untuk tujuan dunia, maka anaknya ini akan termasuk di antara bangkai-bangkai yang berlomba. Ya, bangkai-bangkai yang berlomba. Dan apalagi sekarang, di mana kesempatan untuk mencari peluang kerja makin sempit. Maka hinalah orang tua minta maaf, menyesallah orang tua minta maaf anaknya yang tidak fokus dididik dengan Al-Quran, yang tidak fokus dididik dengan agama. Apalagi masa depan. Masa depan itu pasti di tangan Islam. Khilafah Islamiyah pasti akan tegak dalam waktu yang dekat. Maka yang mengisi adalah anak kita. Yang akan menjadi para penggeraknya adalah anak kita, tidak ada yang lain. Begitu, Pak. Bu, Ibu yang kami muliakan semuanya. Bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri? Apakah dengan ibu mendidik? Coba saja lihat anak-anak kebanyakan yang dulu 20 tahun yang lalu dididik di sekolah-sekolah umum. Maaf ya, sekali lagi, tanpa meremehkan pekerjaan mereka yang memang halal. Ada yang jadi PNS, ada yang menjadi guru biasa, ada yang menjadi apa? Kalau yang wanita kebanyakan jadi istri dan ibu rumah tangga dan sebagainya. Lalu apa kesan mereka dan arti kehidupan mereka? Arti hadirnya mereka di dunia ini untuk agama apa? Hampir-hampir tidak terkasa, tidak ada. Hampir-hampir jadi orang biasa. Tapi ketika dia menjadi seorang agama, minta maaf sekali lagi, saya bukan ingin mengapa-apakan. Adinda saya Nur Hayani, itu adik kandung saya. Dan dia berarti di hufaz. Setidaknya di Payakumbuh dia punya makna. Untuk agama dia punya arti. Salah satu contoh ketika seseorang dididik dengan agama, maka akhirnya dia akan menjadi leader di lingkungannya. Dia akan menjadi penguasa, penentu, dan dia akan menjadi perubah sejarah. Lah itu, Bu. Ketika dia, Masya Allah, sekarang ini, Bu, kami sedang mencari siapa yang hafiz Quran.
Kami sedang mencari, ke timur, ke barat kami masukkan. Kami cari, bahkan kami siap gaji dengan tinggi. Siapa yang hafiz Quran? Untuk apa? Agar dia termasuk di antara pembina di madrasah mulazamah kita. Kami sedang mencari siapa ustaz berkompeten. Kami siap membiayai mereka dengan sebenar-benarnya untuk memimpin pesantren kita. Dan seterusnya. Di mana-mana Pak, bahkan di Jepang sekarang. Dicari hafiz Quran, gaji 1 bulan 21 juta. Di luar tempat tinggal, di luar kebutuhan ini dan segala macamnya. Bahkan dia akan diumrohkan, dia akan dihajikan, dia akan dianukan. Hanya hafiz Quran saja andalannya. Coba lihat, untuk masa depan anak jika dia hafiz Quran, kalau dinaikkan dunia nih, jangan khawatir dah. Dia akan menjadi rebutan, dia akan menjadi idola. Hari ini kalau ada wanita hafiz Quran, banyak laki-laki antri. Mulai laki-laki yang kaya raya, yang berkuasa, sampai laki-laki soleh terbaik akan antri untuk menjadikannya sebagai istrinya. Gitu loh Bu. Jangan khawatir dapatkan suami-suami untuk anak kita. Dari suami-suami yang mantap, hafizah anak kita, maka dia akan menjadi rebutan insyaAllah ta'ala. Ini bidang apa saja mau kita bicarakan. Kalau dia ngambilkan anak kita di bidang agama, maka dia akan dialah yang akan membuat nama kita sebagai orang tuanya harum. Dialah anak kita yang menjadikan orang tuanya berbahagia bukan hanya di dunia sampai ke akhirat insyaallah taala. Bagaimana sih cara memfokuskan anak dengan Al-Qur'an? Dalam sejarah pendidikan Islam itu kan cuma 2, Ustaz ya. Cuma 2. Yang pertama kutab. Kutab ini langsung Nabi yang membangun setelah perang Badar. Jadi pendidikan kutab itu adalah pendidikan yang Rasul langsung sebagai muassisnya, pendirinya. Beliau lah sebagai perintisnya. Kutab ini dari umur 5 tahun sampai 12 tahun. Dengan metode pendidikan yang saya yakin baik Ustaz Siddiq ataupun kita-kita semuanya sudah pernah mendengarkan uraian ini. Di kutab, anak diakrabkan dengan Al-Quran dan diberikan pemahaman tentang Al-Quran. Ketika bicara tentang awan, ayat dulu yang diawali. Kemudian dari ayat tafsirnya ini, lalu ilmiahnya lihat ini. Maka anak memahami awan dengan ayat. Ketika bicara tentang laut, Al-Quran bercerita laut enggak? Maka dibukalah ayat-ayat tentang laut. Maka dilihatkan kepada mereka seperti apa laut. Lalu diuraikan pada mereka sampai mereka anak usia kecil, mereka akan mengetahui sampai kedalaman laut berkat Al-Quran. Tanyakan pada ustaz-ustaz yang ada, ulama-ulama yang ada hari ini untuk di kelas Payakumbuh dan Sumatera Barat, ada nggak satu orang pun, bahkan termasuk saya, yang pernah menamatkan kitab tafsir Ibnu Katsir? Tidak ada. Sementara Madrasah Mulazamah menjamin dia akan tamatkan kitab tafsir Ibnu Katsir. Setelah tamat, dia hafiz, dia tahu ayat demi ayat ini maksudnya apa, dia mampu menjelaskan kepada umat tentang Al-Quran. Jadi ulama nggak kayak gitu? Setelah selesai Al-Quran, baru masuk ke hadis. Jadi tertibnya kita jaga sesuai dengan tertib yang diajarkan Nabi. Mereka tidak belajar lagi fikih, usul fikih belum. Mereka belum belajar tarikh, mereka belum belajar ini itu. Kita selesaikan mereka menamatkan kitab-kitab hadis dulu. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Imam Ahmad, An-Nasai, At-Tirmizi, Al-Hakim, Ibnu Majah, Abu Daud. Diajarkan dulu kepadanya kitab-kitab sampai hadis-hadis Nabi selesai semuanya mereka baca. Dan itu adalah dalam 1,5 tahun. Setelah selesai, kita wajibkan mereka hafal Al-Lu'lu' wal Marjan. Lu'lu' wal Marjan adalah hadis yang disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Kita wajibkan mereka juga hafal Arba'in Nawawiyah, karena ini hadis dasar dari seluruh Islam yang ada terkumpul dalam Arba'in Nawawiyah. Wajib hafal. Jadi coba bayangkan, jadi ulama nggak anak kita yang macam itu? Al-Quran selesai 30 juz dengan sempurna, hadis mereka baca semua, baru belajar fikih, lajina fikih itu tuh. Belajar usul fikih, lajina usul fikih itu. Belajar fikih sirah, lajina ilmu semua yang lainnya jina. Di tahun terakhir anak ini baru diajarkan bahasa Inggris. Bahasa Inggris di semacam kursus ya, 3 bulan full belajar bahasa Inggris, mahir mereka bahasa Inggris. Lalu mereka diajarkan komputer sampai mereka ahli di komputer, ilmunya sudah ada, imannya sudah ada, karakter keulamaannya sudah ada pada dia. Barulah mereka diajarkan tentang kewirausahaan. Apakah dia suka bertani? Maka kita magangkan betul ke tempat tani yang paling sukses, contohnya di Thailand. Untuk Asia Tenggara tempat tani yang paling sukses adalah di Thailand. Kita ajarkan ke sana. Oh, dia lebih suka di kuda, maka kita matangkan betul, kursuskan dia kemana-mana, ya, agar dia mahir betul dalam berkuda sampai ke tingkat dialah rujukan kuda dalam memanah umpamanya, sampai dia bisa membuat panah. Bahkan dia ahli dan bisa usaha dalam usaha archery, tingkatnya internasional. Kita targetkan seperti itu. Kalau udah macam ini Ustaz, ulama yang mandiri dia. Ya, dia bisa punya pesantren, dia bisa punya perguruan tinggi, sementara dia punya usaha sendiri yang
mandiri. Ini adalah binaan yang diasuh dalam madrasah mulazamah. Dalam sejarahnya begitu loh Bu. Di sejarah itu seperti itu. Ya, walaupun apakah yang di Payakumbuh akan model itu nanti nasibnya Pak Ustadz akan seperti yang Ustadz ceritakan, maka kami mengatakan kami tidak mampu membuat janji apa-apa. Yang pasti kami mulai menjalaninya dan merintisnya. Saya berharap mudah-mudahan pesantren-pesantren yang ada, pesantren kita ikut menyediakan kelas khusus untuk madrasah mulazamah. Karena ini sejarah. Ini sejarah. Setiap sekolah yang ada, kemarin saya kunjungan ke Al-Badar di Bangkinang. Ketika saya sampaikan program-program madrasah mulazamah, mereka tercengang. Lalu mereka mengatakan betapa dahsyatnya program ini. Lalu saya katakan pada mereka, alangkah baiknya kalau Al-Badar juga mempersiapkan satu kelas khusus yang disebut dengan madrasah mulazamah. Karena kelas inilah yang melahirkan kader-kader ulama, kader-kader pemimpin, kader-kader mufti. Kualitas keilmuannya tidak perlu disangsikan. Siapa yang tidak kenal dengan mulazamah? Di Timur Tengah Pak, orang yang tamatan mulazamah 2 tahun cukup, dengan orang yang tamatan tingkat doktor di Al-Azhar bisa mengalahkan keilmuan orang yang tamat Al-Azhar tingkat doktor. Hanya 2 tahun dia di mulazamah. Inilah dia keunggulan madrasah mulazamah. Dan itu kita hadirkan di Kota Payakumbuh. Madrasah mulazamah ulum Islamiyah kita rintis, walaupun kami tidak dapat menjanjikan apa-apa. Tidak dapat. Hanya ketika kita meniti sejarah di tapak yang sama, di jejak yang ditinggalkan dengan cara yang sama, dengan materi yang sama, kami berharap mudah-mudahan hasilnya juga sama. Begitu Ustaz Sidi. Itu maksud dengan fokus dengan Al-Quran dulu. Setelah Al-Quran barulah mereka belajar ilmu-ilmu yang lain. Nggak akan ketinggalan. Percaya, nggak akan ketinggalan. Percayalah, tidak akan ketinggalan anak-anak kita. Mau belajar ilmu apa sih? Gampang. Ini zaman kursus, zaman privat, mudah sekali Pak. Dikursuskan saja anak-anak kita ini, dia akan dapatkan ilmu itu. Yang sifatnya duniawi tentunya. Lalu dia bisa mandiri, nggak lagi bawa ijazah ke sana sini, minta diterima jadi pegawai, nanti nyogok dulu sekian puluh juta baru diterima. Habis itu dia gaji umur panjang, rezeki dibatasi, kan begitu bahasanya. Kalau tidak pandai menyunek di Sinan Siko, maka sehingga itu sajalah rezekinya taruh. Betapa hidupnya terikat, dia tidak bebas segala macamnya. Tentu saja bukan seperti ini anak-anak yang kita mau, tapi anak-anak kita anak-anak perubah sejarah. Anak-anak yang punya karakter dan mental yang besar. Cukup? Kita masuk pada yang keempat. Cukup ya? Jadi 2 penanya dulu, 1 dari bapak, 1 dari ibu. Kita masuk cara Rasulullah mendidik yang keempat. Ibu, Pak, Rasulullah sangat menjauhkan para sahabat yang dibinanya dari bau-bau kelompok. Ingat ini baik-baik. Dari bau-bau kelompok. Tidak ada kelompok-kelompok apapun, karena ini akan mengkerdilkan seseorang, menjadikan seseorang itu sempit dan kecil. Afwan, kalau sekarang kita dalam organisasi ada kelompok, dalam politik ada kelompok. Walaupun boleh kita berada di kelompok manapun, akan tetapi Rasul mendoktrinkan kepada sahabatnya, hidupmu bukan untuk satu kelompok. Hidupmu adalah untuk Allah, maka tidak ada nama-nama. Ini perlu diingat Bapak Ibu, tidak ada nama-nama. Sekarang kita ada namanya Golkar. Kalau di politik ya, ada namanya PDIP, ada namanya P3, ada namanya PBB, ada namanya apa? PKS, ada namanya apa lagi? Kalau yang di politik, apapun nama politik, kalau mau dilihat gaya pendidikan Nabi, Nabi tidak mau terjebak sahabatnya satu pun dalam kelompok-kelompok kecil yang dibuat oleh mereka. Sebab apa? Ini akan menjadikan mereka terkotak-kotak dan lemah. Dan kenyataan itu terjadi sekarang. Kaum muslimin di Indonesia ini lemah nggak? Lemah tidak? Ketika mereka terkotak-kotak oleh kelompok. Begitu juga kita mendengar kelompok terbesar di Indonesia ini adalah Nahdlatul Ulama, adalah Muhammadiyah. Berada dalam kelompok itu lebih baik dan lebih bagus daripada tidak dalam kelompok sama sekali. Karena ini masih dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi hidup untuk kelompok itu, demi membesarkan kelompok ini sudah menjadikan orientasi hidupnya tidak lagi lillahi ta'ala. Silahkan besarkan agama, tegakkan agama, jayakan dan kibarkan bendera Allah di dalam kelompok yang kita berada. Tidak masalah, tapi jangan hidup untuk kelompok itu. Dan Nabi mengawasi betul, jangan sampai sahabatnya hidup untuk suatu kelompok. Makanya hufaz dan madrasah, kutab,
akan tetap setia, kita tidak akan membela satu kelompok apapun. Bagi kita, siapapun dia, selama dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, apapun nama kelompoknya, dia adalah saudara kami, dia adalah sahabat kami mencintainya, kami sayang kepadanya, penderitaannya adalah penderitaan kami. Siapa yang menzaliminya berarti menzalimi kami siap membelanya. Begitu prinsip yang dibangun oleh hufaz, yang dibangun oleh kutab, yang dibangun oleh madrasah. Yang jelas-jelas musuh kami adalah yang para ulama Ahlus Sunnah sudah sepakat memusuhinya, seperti Syiah, seperti Khawarij, ya, seperti kelompok-kelompok takfiri yang ada, seperti Ahmadiyah, atau seperti kaum sekuler, sepilis yang ada, seluruhnya jelas-jelas musuh kita, di mana sepakat seluruh ulama Ahlus Sunnah. Selebihnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekali lagi, kita tidak ingin anak kita diarahkan kepada satu kelompok tertentu. Anak kita menjadi kecil. Anak kita menjadi kecil. Dulu Zainuddin MZ. Masih ingat dengan nama ini? Dai jutaan umat, Zainuddin MZ. Se-Indonesia menyambutnya, menerimanya, satu Indonesia. Tapi ketika beliau terjebak dalam perangkap politik, ya, beliau mendirikan partai apa namanya? PBR, Partai Bintang Reformasi. Ketika beliau mendirikan itu, langsung jatuh nama baiknya. Orang-orang yang dari berlintas partai dulu yang mau mendengarkan ceramahnya antipati kepadanya. Dia tidak sampai kepada tingkat yang dicita-citakan, sementara dakwahnya sudah langsung terbatas. Yang mau mendengar hanyalah orang-orang yang ada dalam partai itu saja. Betapa memprihatinkan, dan ini yang tidak boleh terjadi pada anak-anak kita dan bahkan kita, Pak. Silahkan kita cintai saudara-saudara muslim kita yang ada di Golkar, saudara muslim kita yang ada di PKS, saudara muslim kita cintai mereka semua. Tapi kita tidak akan hidup untuk apa yang sedang dibuat itu. Kita tidak akan hidup untuk itu. Kita hanya hidup untuk Allah. Selama PKS bergerak untuk agama Allah, bidang apa yang bisa kita ikut serta di situ, kita ikut serta tanpa membesarkan nama PKS-nya, tanpa membesarkan nama PBB-nya, tanpa membesarkan, tapi besarkan Allah Subhanahu wa taala. Bu, anak-anak kita didik dari sekarang, bahkan ibu juga begitu. Ibu, cintailah Hizbut Tahrir. Kenapa? Hizbut Tahrir merindukan tegaknya khilafah, mengisukan agar khilafah menjadi isu dunia yang serentak manusia muslim sedunia merindukannya. Di bidang itu kita cinta dengan mereka. Ada hal yang tidak benar pada HTI, maka di bidang itulah yang kita tidak sepakat dengan mereka, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan cinta kita pada mereka. Ini konsep loh, Pak. Ya. Kita mencintai Ikhwanul Muslimin. Jangan tanya bagusnya Ikhwanul Muslimin, Masya Allah. Tetapi ada sisi yang juga kurang pas pada mereka. Di sisi itu saja kita barak dari mereka. Yang lain, mereka saudara kita. Maka Islam lebih luas daripada nama-nama itu. Islam lebih luas daripada nama-nama itu. Kita mencintai seluruh saudara muslim kita. Yang kita benci hanyalah yang Allah dan Rasulnya dan para sahabat serta ulama-ulama al-sunnah sepakat membencinya. Maka ketika itu kita serentak ikut membencinya. Yang kita cintai adalah seluruh umat Nabi Muhammad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Islam lebih besar dari Muhammadiyah, Islam lebih besar dari NU, Islam lebih besar dari HTI, Islam lebih besar dari Ikhwanul Muslimin, Islam lebih besar daripada Persis, Islam lebih besar daripada PKS, Islam lebih besar daripada Golkar, Islam lebih besar daripada apapun nama-nama yang dibuat. Maka kita adalah bersaudara. Camkan ini. Maka jadikanlah prinsip bapak, prinsip ibu, dan prinsip anak-anak kita. Hidup kita bukan untuk partai, hidup kita bukan untuk organisasi, hidup kita bukan untuk nama kelompok, hidup kita adalah lillahi ta'ala. Kalau sudah macam itu, Pak, besar jiwa anak, besar jiwa kita. Maka kita rasa sayang, rasa kasih, rasa cinta kita akan lintas kelompok, insya Allah ta'ala. Kalau enggak kayak gitu, kecil terus kita, Pak, lemah terus. Sekarang umat Islam di Jakarta kesulitan menentukan siapa calon presiden yang mampu, calon gubernur yang mampu menyaingi Ahok. Mayoritas muslim di ibu kota Indonesia, ratusan juta masyarakat Indonesia ada di tengah ibu kota DKI yang naik non muslim. Waduh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok susah banget ya mempersatukan umat? Kenapa? Inilah dia, umat ini sudah membesarkan kelompok-kelompoknya.
Datang kelompok ini dengan partai ini mengusung calonnya sendiri. Pecah seorang umat. Ya, ini dengan kelompok ini mengusungkan pula calonnya sendiri. Pecah seorang umat. Kenapa? Yang dibela kelompok, bukan lagi Islam. Yang dipentingkan, yang dipikirkan adalah nama organisasi, bukan lagi Islam. Akhirnya memilih pemimpin. Semoga ini disiarkan, ya. Memilih pemimpin di luar Muslim. Ijma' ulama ahlus sunnah sudah tegak tentang itu. Di dalam kitab Mausu'atul Ijma', ensiklopedi Ijma' oleh Syekh Sa'di Khalid Abu Jaib, sepakat para sahabat, tabi'in, tabi'in dan seterusnya sepakat dengan bulat suara mengangkat pemimpin, seorang muslim yang mengangkat pemimpin dari non-muslim, maka orang ini secara akidah batal 2 kalimat syahadatnya, gugur keislamannya, murtad dia dari agamanya. Dalilnya adalah Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 51 sampai 54. Allah katakan kafir, murtad siapapun seorang muslim mengangkat non-muslim sebagai pemimpinnya. Ini perlu diperjelas. Bukan masalah kita benci atau tidak benci dengan Ahok dan sebagainya. Anggaplah Ahok akhlaknya mulia, orangnya disiplin, tegas. Masalahnya ini akidah. Ini yang saya maksud tadi. Kalau dibina dulu dengan akidah, prinsip kita jelas. Masalahnya ini bidang akidah. Dalam akidah haram seorang muslim mengangkat non-muslim sebagai pemimpin. Tuh, lihat. Ke depan di program, Ahok menjadi orang nomor 1 Indonesia. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wallahi bapak, ibu saya akan dituntut dan ditanya pada hari kiamat. Ini akibat apa umat menjadi lemah? Karena mereka sibuk membesarkan nama kelompok masing-masing. Karena mereka sibuk membesarkan nama organisasi masing-masing. Karena mereka memikirkan partai masing-masing. Bukan Islam yang mereka pikirkan. Bukan nasib status akidah mereka di mata Allah yang mereka pikirkan. Dan bertobatlah kepada Allah. Wahai anda para politisi dimanapun berada. Taubatlah kepada Allah. Allah akan minta pertanggungjawaban kita. Seandainya naik adalah orang kafir di atas kepemimpinan untuk orang-orang Islam. Berhentilah kepada Allah, taubatlah kepada Allah, berhentilah kalian mempermainkan syariat Allah. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menuntut setiap kita. Kenapa? Kita memilih mereka. Hidup ini adalah pilihan. Saat kita memilih mereka, Pak Ustaz, indak nawak pilihannya ke manang juonya. Ya, masalahnya bukan dia yang menang atau tidak, tapi masalahnya kita ditanya oleh Allah, kenapa kamu pilih dia? Ini yang jadi masalah. Kaum muslimin yang kami muliakan, baik, sekali lagi umat ini lemah selama umat ini masih hidup untuk kelompok. Maka Nabi tidak mau mengajarkan umatnya berkelompok-kelompok. Bahkan Nabi mempersaudarakan Aus dan Khazraj. Betul tidak? Bu, Rasulullah mempersaudarakan Aus dan Khazraj. Betul tidak? Ibu, Rasulullah mempersaudarakan Aus dan Khazraj, betul tidak? Aus nama satu kelompok, Khazraj nama satu kelompok, dihapus oleh Rasulullah. Kalian bersaudara, kalian sekarang adalah Muhajirin dan Ansar. Lalu turun ayat, Muhajirin dan Ansar adalah manusia-manusia teragung, termulia di muka bumi ini sampai hari kiamat. Dan Allah perintahkan kita untuk meniru mereka, melebur menjadi satu kekuatan utuh, umat Islam, ummatan wahidah, umat yang tunggal, umat yang satu. Jadi kalau ingin membina generasi, binalah mereka tidak fanatik kepada kelompok. Tidak fanatik kepada kelompok. Hufaz tidak fanatik pada kelompok. Madrasah mulazamah, kutab tidak akan membawa fanatik pada kelompok. Kelompok kami cuma satu, Islam. Maka seluruh umat ahlus sunnah wal jamaah itulah kelompok kami. Apapun nama kelompoknya, dia adalah saudara kami. Dan kami tidak akan mau membesarkan nama-nama melebihi daripada Islam itu sendiri. Ini prinsip kita. Baik, untuk yang keempat ini yang menjadikan suara persahabat itu bulat. Kekuatan mereka menjadi bulat. Dan demi Allah, Allah menyebutkan di dalam surat Syura, ternyata berkelompok-kelompok dapat mendatangkan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadikan kamu menjadi lemah. La haula wala quwata illa billah. Untuk yang keempat, cara membina anak, jangan ajarkan dia fanatik kepada nama, kepada kelompok.
kecuali hanya fanatik kepada Islam, kepada pembawa Islam itu Rasulullah SAW. Perintahkan fanatik pada mereka. Ajarkan diri kita, ajarkan anak-anak kita, jangan fanatik pada kelompok, tapi kita mencintai seluruh kelompok yang orang-orangnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak, Ibu yang kami muliakan, di berbagai ceramah saya dan bahkan di YouTube ada ceramah itu berbunyi bahwa kalau meniru gaya hidup para sahabat, sahabat itu tidak pernah lepas dari jamaah. Luzumul jamaah adalah ciri khas para sahabat yang keempat. Sahabat itu punya ciri khas 5, di mana guru Imam Syafi'i mengatakan, kalau kamu ingin meniru sahabat, mulailah tiru dari yang 5 ini. Yang keempatnya adalah luzumul jamaah, komitmen dan setia senantiasa berada di tengah-tengah jamaah, selalu berjamaah. Jamaah yang dimaksud di sini adalah jamaatul muslimin, yaitu khilafah Islamiyah yang ada khalifahnya. Sekarang ketika khilafah ini sudah bubar, tanggal 3 bulan Maret 1924, runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmani di Turki, maka bubar khilafah. Jamaah muslimin sudah tidak ada. Yang ada adalah jamaah min jamaatil muslimin, kelompok di dalam tubuh kaum muslimin. Selama mereka masih termasuk dalam firqatun najiyah, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selamat, Nabi kan mengatakan, umat saya nanti di akhir zaman terpecah menjadi 73 kelompok. 72-nya dalam neraka semua, 1 yang dalam surga. Yang dalam surga inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada nama-nama kelompok bermunculan, seperti Muhammadiyah, seperti Nahdlatul Ulama, ya, seperti Ikhwanul Muslimin kalau tingkat dunia, atau seperti HTI, atau seperti yang lain-lainnya di Indonesia seperti Wahdah Islamiyah, seperti Hidayatullah dan lain-lainnya. Selama mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah membentuk suatu kesatuan organisasi, maka mereka adalah salah satu kelompok yang kita harus ada salah satu di antaranya. Begitu ya Bu ya, Bapak, kita harus ada salah satu di antaranya. Jangan keluar. Ambon lebih rancak tagak surang, sebelum khilafah tagak, saya tidak akan gabung dengan apapun. Ini berbahaya. Maka saya anjurkan, tetaplah berada di kelompok manapun. Kelompok yang terbaik adalah yang paling dekat dan paling akrab dengan manhaj sunnah, dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akrab dengan gaya Rasul dan para sahabat. Tapi sekali lagi kaum muslimin, sendirian tanpa ada dalam kelompok itu berbahaya untuk hidup zaman sekarang. Lebih baik ada dalam kelompok itu daripada sama sekali tidak. Yang terbaik di mana di antara seluruh kelompok yang ada, seluruhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah baik seluruhnya. Yang terbaik adalah yang paling dekat jaraknya dan manhajnya dengan cara Rasul dan para sahabat, titik. Begitu. Lalu Ustaz, berarti kelompok itu memang ada? Iya, iya ada. Sampai hari kiamat. Bahkan haram kalau kita tidak ada dalam salah satu kelompok. Haram Pak, berbahaya, kita jadi mangsa setan. Yang kedua tentang masalah demokrasi. Demokrasi ini adalah agama baru yang manhajnya, prinsip-prinsipnya, ideologinya bertolak belakang abis dengan Islam. Tentang masalah demokrasi, akidah yang benar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah telah disepakati oleh ulama-ulama besar dunia. Ahlus Sunnah Jamaah, demokrasi bukan Islam. Jelas, kalau itu sudah jelas. Tapi memerangi demokrasi sebuah perbuatan yang sia-sia untuk zaman sekarang. Memerangi demokrasi adalah sebuah perbuatan yang sia-sia. Tapi bersikap tegas dan cerdaslah seperti yang dibuat oleh Recep Tayyip Erdogan contohnya di Turki. Ketika demokrasi yang ditulis oleh Jerry de Grey dalam buku beliau Demokrasi Barbar ala Amerika, maka demokrasi yang ada memang merugikan Islam dan menguntungkan kafirin. Jelas. Ketika demokrasi barbar itu dimenangkan oleh umat Islam pasti dipermainkan dan hasil demokrasinya akan dibubarkan. Contoh Masyumi di Indonesia. Yang kedua, contoh Hizbul Rafah di Turki. Yang ketiga, FIS di Aljazair. Yang keempat, lihat Hamas di Palestina. Dan yang terbaru adalah Ikhwanul Muslimin di Mesir oleh Mursinya, lihat dipermainkan. Tapi Recep Tayyip Erdogan mampu mempermainkan demokrasi dengan cara-cara yang cerdas. Akhirnya George Bush berkata,
senjata kita dipakai oleh laki-laki ini untuk menghancurkan kita, yaitu demokrasi. Sebenarnya demokrasi bisa dipakai enggak? Kalau secerdas Recep Tayyip Erdogan orangnya, maka bisa. Tapi kalau enggak, kurang cerdas seperti itu, jangan bermain-main dengan api, kebakaran insya Allah. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, sesungguhnya demokrasi sama dengan senjata-senjata lainnya. Kalau dia pandai kita memakainya, dengan tetap meletakkannya pada tempatnya, kita tidak akan dilukainya. Tapi kalau kita tidak termasuk orang yang ahli, jangan bermain-main dengan api. Biasanya kena kebakaran sendiri. Nah, kaum muslimin, Recep Tayyip Erdogan berkata, Presiden Turki sekarang, kita akan bangkitkan kembali kejayaan Islam di tempat di mana kejayaan itu terkubur, ya, yaitu di Turki sendiri. Dan para ahli-ahli pengamat politik dunia yang ada di Amerika mengatakan kemungkinan kebangkitan Islam itu akan kembali dari Turki. Wallahu a'lam. Urusan yang benar pulangkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, berkelompok-kelompok itu tetap penting, tetapi jangan hidup untuk kelompok. Saling sinergi lah. Kalau Muhammadiyah umpamanya fokusnya di pendidikan maka HTI fokusnya di isu khilafah, maka Ikhwanul Muslimin fokusnya di bidang politik umpamanya, maka yang saling bersinergi lah. Di bidang politik diisi oleh siapa? Di bidang dakwah, di bidang amar ma'ruf nahi munkar diisi oleh siapa? Dakwah diisi oleh Jamaah Tabligh, amar ma'ruf nahi munkar diisi oleh FPI. Kemudian apalagi Salafi di bidang menghidupkan manhaj salaf yang fikihnya, maka semuanya saling sinergi. Kalau seandainya kita mau, tapi maaf, ini hanya adalah harapan-harapan yang sulit untuk diwujudkan sekarang. Kenapa sulit? Sekali lagi, sudah terkontaminasi dengan satu pikiran, kelompok salah ya paling benar, yang lain salah. Ini adalah racun yang hadir akibat daripada berkelompok-kelompok. Idealnya kan, makanya pada akhirnya nanti kita akan kembali merujuk kepada satu saja suara, khilafah Islamiyah, dan itu pasti, dan itu akan dijanjikan oleh Allah, pasti terwujud kembali insyaallah taala. Bagaimana cara Rasul mendidik para sahabat? Tolong dijawab. Rasul tidak membenarkan sahabat-sahabatnya hidup terkotak-kotak dan membesarkan nama-nama kelompok. Tidak, Nabi tidak benarkan. Ketika Muhajirin mengatakan, ya ma'syaral muhajirin, kaum Ansor mengatakan, ya ma'syaral ansor, datang Nabi marah, berubah wajah Nabi. Abi da'wal jahiliyah tad'un, apakah dakwah-dakwahnya jahiliyah kembali kalian hidupkan? Muhajirin ngajak Muhajirin, ayo bersatu, Muhajirin saja sini. Yang Ansor mengatakan, Ansor, sini Ansor semuanya. Mulai, Nabi mengatakan, ini dakwah jahiliyah. Kalau ada, maaf ini, PKS mengatakan, ayo ke PKS saja, ini dakwah jahiliyah. Kalau ada PBB mengatakan, ayo ke PBB saja, ini dakwah jahiliyah. Apa salahnya partai-partai Islam ini tegak milih satu pemimpin, yang pemimpin ini punya karakter Islam yang ada dalam Islam, maka sama-sama mengusung satu nama. Apa salahnya? Ini yang jadi masalah kaum muslimin. Dan Nabi mengatakan, afabi da'wal jahiliyah titad'un, apakah dengan dakwah jahiliyah kamu menyeru? Tidak boleh. Untuk pemilihan calon gubernur di Jakarta, DKI Jakarta nanti, demi Allah, kalau tidak menjadikan Islam sebagai matlamat tertinggi, tapi menjadikan kelompok sebagai tujuan, maka selama-lamanya Jakarta akan dikutuk, dilaknat oleh Allah karena dipimpin oleh orang kafir. Dan itu akan menjadi pemimpin Indonesia kalau seandainya kita seluruhnya tidak merujuk dan kembali. Baik, hamba-hamba Allah, saya sudah masuk ke ranah politik. Sebenarnya inilah suatu pembicaraan yang saya alergi sudah membicarakannya. Tapi saat ini bicarakan ini, saya juga nggak bisa menyembunyikan sesuatu yang harus disampaikan. Cukup sampai di sini kajian saya, ya. Harusnya sampai jam 11, tapi saya tahu ketika hujan sudah turun, maka kita sudah tidak kondusif lagi melanjutkan pembicaraan ini. Makalah ini sudah dibagikan, Pak. Sudah dibagikan. Ada 9 konsep Nabi mendidik sahabat sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Ada 9 konsep Nabi. Dan ini akan menjadi konsep kita bersama, bagaimana mendidik diri kita dan generasi yang lahir dari tulang sulbi kita, dari rahim kita, agar mereka menjadi penguasa-penguasa dunia di masa yang akan datang. 9 konsep ini baru 4 kita uraikan, ya. Baru 4 kita uraikan cara Nabi mendidik para sahabat sehingga lahirlah pemimpin-pemimpin besar dunia, dan ini menjadi cara kita mendidik diri dan anak-anak kita insyaallah taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, demikian dari kami untuk pendaftaran bagi yang punya anak-anak gadis tamat SD buat masuk ke Madrasah Mulazamah Putri, silakan ambil brosurnya. Brosurnya sudah dibagikan belum?
Sudah dibagikan belum? Atau yang merasa perlu saja, yang nggak perlu nggak usah diambil, ya. Ini sampaikan kepada yang lain yang punya anak gadis dan ingin anak gadisnya kembali pada fitrahnya. Prinsip kami, visi misi kami ada di sini. Apa kegiatan hari-hari anak itu sudah ada di sini, dan bagaimana cara pembelajaran mereka juga sudah kami susunkan di sini. Semoga Allah berkahi. Baik Bapak, Ibu yang kami muliakan, Bapak bisa bertemu dengan saya adalah rezeki yang besar untuk saya. Karena saya bisa menyampaikan ini kepada masyarakat saya yang tinggal di Payakumbuh. Selama ini, apalagi April ini Pak, April ini jadwal saya mungkin rata-rata di luar. Jadwal saya selama April ini banyak di luar. Ketika bisa bertemu dengan Bapak, menurut saya ini adalah rezeki yang paling besar untuk saya. Kalau Bapak menganggap ini rezeki yang besar juga untuk Bapak, maka memang ini adalah rezeki kita semua, di mana kita bisa menguraikan bahagian-bahagian yang penting dalam pendidikan Islam menurut konsep Nabi Muhammad SAW. Demikianlah Bapak Ibu, tolong dibaca makalahnya agar yang difotokopikan tidak mubazir. Amanah ilmu yang sudah sampai ke tangan Bapak Ibu ditanya matanya, ditanya telinganya oleh Allah, ditanya nanti kamu baca enggak? Apa yang bisa kamu ketahui dan apa yang bisa kamu terapkan untuk anak dan keturunan kamu. Masuk yang kelima, lihat yang kelima. Yang kelima, cara Rasulullah SAW mendidik generasi, yaitu Rasul memulai dari keluarga intinya dulu, dari orang-orang inti dulu, yaitu istri dan anak-anak. Pak, Ibu, kalau kita untuk di rumah nih, mulailah dari istri dan anak-anak, maka suami di sini punya peranan besar, Pak. Bapak sebagai imam rumah tangga punya peranan besar. Yang Bapak target menjadi wanita soleha, jangan wanita-wanita lain dulu, tapi istri kita, Pak. Anak-anak gadis kita di rumah, yang kita target menjadi lelaki soleh, jangan orang-orang lain dulu, diri kita dan anak-anak bujang kita. Targetkan mereka. Dan ini yang akan ditanya mas'ulun antum. Bapak akan ditanya oleh Allah. Kamu sebagai pemimpinnya, seperti apa pemimpin yang kita asuh? Kita ditanya nanti. Kalau kita ternyata punya istri solehah, berkat kegigihan kita, Dek, kamu harus ikut ngaji, Dek. Dan akan abang temani kamu ngaji. Begitu, ini pemimpin namanya. Dek, kita beli buku anu yuk, lihat di internet buku yang paling bagus tentang masalah tauhid. Oh, bukunya buku ini, buku-buku ini. Yuk kita beli, kita baca, kita bedah di rumah. Suami punya kewajiban dalam hal itu. Dek, kayaknya abang nggak punya kapasitas untuk mendidik kamu tentang tauhid. Kita datangkan ulama yuk ke rumah kita. Bisa begitu, Pak. Apalagi sekarang zaman di mana kita mudah mengakses internet. Ya, dengarkan ceramah ulama-ulama besar dunia bicara masalah tauhid. Kaji bersama, diskusikan. Dan bertanyalah dengan ustaz-ustaz kita yang ada. Ustaz-ustaz kita yang berdatangan ini sangat banyak. Tanyakan pada mereka. Jadi, kaidah salbahnya adalah keluarga kita dulu ya. Anzir ashiratakal akrabin. Beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Sekali lagi, jangan asik agar istri orang lain jadi solehah. Istri kita gimana? Sorry Pak, tidak sedikit para suami asik didik bini orang lain melalui chatting-chattingan. Kamu harusnya begini. Lah istri ente sendiri gimana? Asik nih para ibu-ibu. Suamiku kurang pandai mendidikku, Mas. Wah, sang suami orang itu udah sibuk bulan didik dia. Bininya sendiri tak gimana? Juga mendidik orang lain. Ingat, anaknya dididik enggak? Dirinya sendiri dididik enggak? Yang ditanya itu adalah antum. Istri antum itu antum yang ditanya. Anak-anak kita yang ditanya. Makanya anzir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan keluargamu yang terdekat dulu. Kaidah salbahnya mulai dari sana. Kalau itu sudah, insya Allah dah nggak ada salah setan untuk masuk ke tengah-tengah keluarga ini. Semuanya sudah berbekalkan bekalan yang militan. Nah di sini pondasi yang kelima ini, cara Rasul mendidik ini ada jenjang-jenjangnya ya. Lama penggemblengannya berapa lama? Kalau untuk bini seumur hidup sampai selama kita masih jadi istri suaminya, ya Pak. Kalau untuk anak laki-laki kata Rasulullah sampai dia berumur 15 tahun. Kalau untuk anak perempuan sampai kita nikahkan dia dengan lelaki soleh yang bisa melanjutkan pendidikan yang menjadi kewajiban kita. Itu lama pendidikan. Berarti selama masa itu bapak ibu kalau memang nggak punya ilmu minimal masukkan anaknya ke kutab dan lanjutkan ke madrasah di mana kewajiban Al-Qur'annya terpenuhi. Dan oleh karenanya bapak ibu yang masukkan anaknya ke kutab atau ke madrasah, kami buat program lebih ketat daripada masukkan anaknya ke SDIT Hufaz. Apa itu? Orang tuanya wajib terlibat dalam pengilmuan yang sama.
Tapi kalau di Kutab mengikuti di mana orang tua kami panggil dan ikut mengikuti daurah semacam parenting dan sebagainya. Di madrasah akan lebih ketat. Bisa jadi dalam sebulan kita adakan 2 kali, minimal 1 kali, di mana ada daurah 1 hari. Di mana orang tua sekali lagi juga diberikan pembekalan. Dan kami berharap sekolah-sekolah yang lain nanti akan melakukan hal yang sama. Jadi jangan sampai anaknya tahu, orang tuanya nggak tahu. Anaknya sudah lebih bermulia akhlaknya, sementara orang tua masih berjalan di tempat. Selanjutnya yang kedua, pembinaan rohani dan mental. Dahulukan anak kita ini dibina rohaninya daripada fisiknya. Ini asik, makanan apa yang bergizi, vitamin apa yang bagus, daging apa yang menguatkan, ini ransum ini, itu segala macamnya. Rohaninya anak tidak segencar kita memperhatikan fisiknya. Maka pendidikan diutamakan untuk rohaninya dulu, keilmuannya dulu. Ya, pembentukan karakter melalui Islam. Cara yang keenam yaitu memanfaatkan semua potensi. Bu, ibu, di antara anak-anak ibu ada nggak yang kecerdasannya berbeda-beda? Ada yang terlalu cerdas, ada yang nggak on sikit. Umpama, Pak, di antara anak bapak ada yang fisiknya kuat, ada yang lemah, ada yang sigap bertindak, cepat berbuat, sementara ada yang lamban dan dambin kalau kata orang Padang. Seluruhnya potensi itu. Potensi. Nabi tidak pernah menyia-nyiakan satupun di antara anggota sahabatnya, melainkan seluruh potensi mereka bahkan diangkat oleh Nabi. Ada orang buta nggak pernah dianggap, nggak pernah diacuhkan, ternyata dia yang paling diandalkan Nabi untuk menyelesaikan suatu masalah yang paling besar di mana orang lain nggak bisa menyelesaikan. Inilah dia kejelian Nabi memanfaatkan potensi. Kalau ada anak kita, Pak, anak kita ini agak lamban, hafalannya lemah, ya, kemudian fisiknya juga tidak kuat, penyakitan, pasti dia punya potensi. Ingat itu, Allah menciptakannya nggak sia-sia. Dia bukan menjadi beban, tetapi dia akan menjadi bahagian daripada solusi. Kita orang tua wajib memperhatikan potensi apa yang dimiliki anak saya ini. Lalu arahkan dia, perkuat dia di potensinya itu. Jadikan potensi itu berguna untuk Islam. Targetkan, ini anak saya mesti berpotensi untuk Islam. Kan ada di antara orang tua yang sekarang ini terkenal untuk tingkat Indonesia, bahkan Asia Tenggara mulai mengenalnya. Ternyata ada di antara anaknya yang intelijensi anaknya tidak begitu cerdas, tapi anak ini mempunyai kepekaan dan kecintaan dan rasa yang halus tentang hewan. Ya, kemudian dia difokuskan dengan ternak dan dia menjadi. Ini salah satu bentuk, dan dengan ternak itu dia menjadi. Bukankah yang seperti ini adalah potensi? Enggak semua orang punya potensi bisa merawat dan mengembangbiakkan hewan ternak. Ini contoh anak-anak bapak. Jangan sampai anak kita jalannya agak begini-begini lalu kita anggap dia tidak punya masa depan. Salah. Bahkan dia pontong pun kakinya, dia pasti punya potensi. Allah ciptakan dia punya kelebihan yang mana orang-orang punya kaki tidak mampu melakukan itu. Begitu Pak. Intinya, jangan abaikan apapun dan bagaimanapun keadaan anak kita. Jangan anggap dia tidak berguna. Tapi katakan, kamu dilahirkan ke muka bumi nak, pasti akan berguna untuk Islam. Katakan begitu Pak, motivasinya Islam. Motivasinya Islam. Nah, kamu walaupun kakimu bontong dua-duanya, kamu berpikir gue bisa mencari hidup. Ini salah nih orang tua macam ini. Bukan bagaimana cara mencari hidup, tapi apa yang bisa kamu buat untuk Islam nak? Apa yang menjadikan kamu berarti untuk Islam? Karena ketika Islam motivasi hidupnya, maka dunia akan dijinakkan oleh Allah untuknya. Dan dia akan punya anak buah malah. InsyaAllah. Yang ketujuh, karena ini minta singkat, ya disingkatkan saja. Timbanglah kehidupan ini, kehidupan dan nilailah anak-anak kita, istri kita, bahkan diri kita dengan ketakwaan. Ini yang ketujuh. Maksudnya apa? Kita memuji anak bukan karena bagus nak kamu juara 1, yang juara 5 tingkatkan lagi ya. Wayah bunda bangga dengan anak kita nih karena dia juara 1, yang juara 5 minder, atau yang banyak rapotnya merah minder. Tidak, katakan yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling agung akhlaknya, yang paling tinggi adabnya. Menurut papa mama, menurut ayah bunda, maka walaupun rapot kamu banyak merah nak, tetapi kamu taat beribadah. Bagi ayah bunda, kamulah yang paling mulia. Di mata Allah, kamulah yang paling mulia. Nak, kamu sudah bagus. Secara kecerdasan kamu udah pintar, tapi sayang, ketika adabmu kurang, maka kamu bisa 0 di mata Allah. Dan kami juga tidak bangga punya anak yang prestasinya hebat, tapi tidak dan jauh dari adab. Jadi, jadikan Pak, prinsip Allah
Dan prinsip Rasul mengangkat yang mulia hanyalah yang bertakwa. Prinsipkan ini kepada anak-anak kita. Prinsipkan ini pada anak-anak kita. Sekali lagi saya katakan pada anak saya, nak, ayah tidak bangga, papa tidak bangga melihat kamu juara 1 selama akhlak kamu tidak nomor 1. Kalau akhlak kamu nomor 1, maka yang lain ngikut dah. Yang lain pada ngikut, insya Allah. Orang sekarang yang dinilai orang adalah akhlak. Ketika dia tidak berakhlak, dia tidak ada nilai. Betul Pak? Ketika dia tidak ada akhlak, dia tidak ada nilai. Polisi, sempat dia berakhlak, maka polisi itu akan dicintai masyarakat. Sempat polisi tidak berakhlak, dia akan dibenci oleh masyarakat. Ulama, ketika dia berakhlak, dia akan dicintai oleh jamaahnya. Tapi ketika ada ulama yang tidak berakhlak, dia akan dibenci dan dikutuk oleh jamaahnya. Dimakan kaji Pak Jako, ditembak patuh lah Pak Jako dan segala macamnya. Kenapa? Tidak berakhlak. Guru yang berakhlak pasti akan dicintai oleh murid-muridnya. Betul tidak? Tapi guru yang tidak berakhlak, dia akan dilaknat, dikutuk, dicaci maki dan ditertawakan, dicemehkan muridnya. Maka sekali lagi di rumah tangga, barometer kemuliaan adalah ketakwaan. Hidupkan ini. Hidupkan ini. Hidupkan ini. Selama ini hidup, maka Bapak Ibu merasakan surga dunia. Yang ke-8. Yang ke-8, pondasi yang ke-8. Iya ini penting. Tolong di sela-sela peristiwa-peristiwa yang terjadi, kita masukkan nilai-nilai pendidikan di situ. Umpama kita melihat anak kita makan sambil berlari atau sambil berdiri, itu peristiwa. Stopkan dia. Nah, duduk sebentar. Bicara baik-baik. Makannya dengan tangan apa? Tangan kanan. Sekarang makannya dengan tangan apa? Tangan kiri. Kalau begitu benar nggak itu? Dia akan pindahkan. 2. Kemudian makan yang berdiri itu makannya ala siapa? Binatang. Apakah kamu manusia atau binatang? Manusia. Kalau manusia gimana cara makannya menurut Islam? Duduk. Sekarang duduk. Setiap ada momen Pak salah kita lihat anak, jangan biarkan dulu. Kalau salah langsung luruskan. Umpamanya anak kan lagi belajar tuh, umur 7 tahun lagi belajar sholat. Ternyata sholatnya matanya sana sini. Kita lihat, jangan tunggu dia selesai sholat, langsung sedang sholat itu. Nak, matanya. Itu yang saya maksud Pak. Kalau dia sedang nonton yang tidak benar, langsung katakan, yang kamu lihat ini nak, ini adalah sesat. Ini adalah dosa. Langsung sampaikan kepadanya, jangan nunggu. Kalau sempat dia kentut di tengah kawan-kawannya, di tengah keluarganya, ya, sedang ngobrol, buang, ya. Lalu kita ikut tertawa, itu salah. Langsung tegur dia, nah, tidak beretika, tidak beradab. Kalau mau kentut, itu sehat. Bagus kentut, tapi cari ke tempat yang orang nggak mencium bau kentutmu dan tidak mendengarkan suaranya. Ajarkan dia setiap momen Pak. Bawa jalan-jalan. Kalau ada dia salah di mobil, ada dia salah di mana, langsung tegur. Ketika anak kita mulai mencaci maki, ada seorang wanita yang agak telanjang, lihat tuh perempuan tuh kayak binatang semacamnya, kan bahasanya kotor tuh. Langsung tegur sekali, nak, itu memang salah, tapi kamu juga salah. Kamu tidak pantas untuk melecehkan, mengejek orang. Ada nilai-nilai yang dimasukkan langsung. Inilah cara Rasulullah. Rasul tidak main tunggu ketika melihat ada yang salah, langsung di tempat beliau luruskan. Langsung di tempat, nggak main tunggu. Ini kan Pak, kan ada tamu-tamu datang. Anak-anak kita suka overacting nggak kalau tamu-tamu datang? Kita punya tamu, anak kita suka overacting tuh saat tamu datang. Melakukan hal yang salah, dia tahu kita nggak akan marah. Lalu dia melakukan hal yang salah di depan tamu. Kita malu nih, tapi pakai gertak. Ini nggak mendidik. Langsung depan tamu katakan, nah, ayah lagi bicara dengan bapak. Kamu nanti bicara dengan ayah. Pulang dulu, pergi dulu belakang. Jelaskan, ini tidak benar. Adabnya tidak benar. Dia ikut makan bersama tamu, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi katakan kepadanya, nah, dulukan tamu. Adabnya begitu. Boleh kamu makan dengan kami orang tua, tapi tamu kita didulukan. Jangan malu, jangan sungkan, karena momen macam itu sering lupa Pak. Nanti kalau ada bubar tamunya, udah lupa nasihati anak. Padahal anak ketika diingatkan ketika dia berbuat salah, dia akan cepat ingatnya, dia tidak akan lama ingatnya Pak. Beberapa kali kita ingatkan jadi permanen untuk dia tahu ini salah. Iya kan? Jadi jangan main tunggu dah, jangan main tunggu Bapak. Ketika salah, langsung ketika itu ditegur. Kalau ada hal yang berguna, bermanfaat, langsung berikan dia ilmunya. Tuh nak, lihat nak. Subhanallah, anak itu akhirnya dicintai masyarakat, akhirnya dia dimuliakan oleh umat, akhirnya dia bla 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 bla, karena dia begini. Kamu kan bisa juga nak. Nah, begitu. Kamu pasti lebih pintar insya Allah kalau kamu lebih rajin dan seterusnya. Beri motivasi.
Yang terakhir di sini judulnya al-jihad. Maka adalah tanamkan ruh perjuangan kepada anak-anak kita. Bacakan sejarah para pahlawan-pahlawan besar yang hebat di medan tempur, yang hebat di medan dakwah, yang hebat di medan ilmu, yang hebat di bidang amar ma'ruf nahi anil munkar. Sampaikan pada anak kita dan tanamkan ruh perjuangan. Anak-anak kita, bahkan diri kita yang tidak ada rasa cinta di dadanya tentang jihad, maka tidak ada iman di dalam dadanya, karena orang beriman mesti cinta jihad. Jihad yang dimaksud sini dalam artian yang luas. Maka tumbuhkan itu pada generasi kita, pada istri kita. Hidup kita ini kan untuk Allah. Hidup untuk Allah dalam artian untuk agama Allah. Sekarang agama Allah sedang lemah, Dek. Kamu punya potensi, kamu ahli di internet. Abang juga punya potensi. Yuk potensi kita ini kita gunakan untuk menguatkan agama Allah. Sekarang hufaz memerlukan orang macam kamu. Dek, coba kamu bantu, apa yang bisa? Madrasah mulazamah memerlukan orang semacam abang. Izinkan abang supaya membagi sebagian waktu kita untuk agama Allah. Ajak istri kita peduli, ajak anak kita peduli tentang nasib agama ini. Maaf, jangan semua potensi kita hanya dunia yang diurus. Malu kita di hadapan Allah. Malu, Pak. Kita hidup ke dunia bukan untuk mengakih dunia, bukan untuk mencari dunia, tapi hidup untuk ngurus agama Allah, untuk menyembah Allah. Dunia adalah penopang. Kalau agama Allah terlantar sementara dunia kita yang kita buru terus, demi Allah malulah kita di hadapan Allah. Malulah Bapak Ibu. Malulah kita hidup bukan untuk dunia, tapi kita hidup untuk agama Allah. Demikian saja dari saya. Yang benar hanyalah dari Allah, maka yang salah adalah dari syaitan. Yang benar adalah dari Rasulnya, yang salah adalah dari diri saya. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari setiap kelemahan dan kesalahan yang kami lakukan. Demikian saja, semoga Allah memaafkan kami dan kita semuanya atas segala khilaf dan salah serta khata kita. Nastaghfiruka ya Allah Rabbana, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ada pertanyaan yang mau diajukan dari 3 yang terakhir? Silahkan kalau ada pertanyaan. Waktu kita masih ada sedikit lagi. Penempatan dalil dengan apa yang disampaikan dari Imam Ahmad, tentu saja ada penempatan yang khusus. Ya, ada penempatan yang khusus. Coba lihat. Nabi Muhammad ketika ada anak kecil makan dekatnya dan anak itu mulai menjangkaukan tangannya nggak jauh-jauh, apa yang Nabi buat? Saat itu nggak Nabi tegur. Ingat nggak hadisnya? Saat itu nggak Nabi tegur, dipegang oleh Nabi tangannya, kemudian Nabi perintahkan kul mimma yalik, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Makanlah dengan tangan kananmu dan makan yang dekat-dekat kamu saja. Padahal itu depan orang banyak loh. Hah? 1. 2, ada sahabat yang salah. Ketika sahabat itu melakukan yang salah, Nabi langsung menegur. Bukan begitu kata Nabi. Kamu harusnya begini. Kan ada orang Arab Badui masuk ke masjid. Nabi sedang dengan sahabat-sahabat kencing dari tiang masjid. Ingat gak di sini? Arab Badui ini kencing di tiang masjid. Kurang ajar loh itu. Sahabat berdiri. Bahkan ada yang mengeluarkan pedangnya saking keselnya. Di masjid kencing. Nabi mengatakan, jangan begitu. Jangan begitu caranya. Duduk semuanya. Ambil air kata Nabi, bawa embernya, siramkan ke tempat pipisnya itu jatuh. Ya, kalau seandainya kalian kejar dia, maka terserak-serak ke jambannya itu malah lebih luas tempat jatuhnya kencingnya. Kemudian dia makin jauh dan dia akan benci dengan kita. Maka sahabat-sahabatnya melakukan nasihat Nabi. Lihat, ketika ada yang salah di tempat, Nabi langsung meluruskan. Kemudian Nabi dekati orang Arab Badui itu dan dinasihati baik-baik, lalu orang ini masuk Islam. Gitu loh cara Nabi. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad itu bukanlah sesuatu yang sifatnya general. Ada yang sifatnya khusus untuk satu kesalahan khusus. Paham? Apalagi untuk pembelajaran yang lain. Silakan, ada yang lain? Bapak Ibu, mendidik adalah kewajiban utama orang tua. Dan pekerjaan paling utama itu bukan cari nafkah di luar, tapi mendidik anak. Mencari nafkah hanya untuk bertahan hidup, agar lancarnya pendidikan anak kita. Sekali lagi, jadikanlah pendidikan anak adalah suatu kewajiban utama, yang kewajiban ini ada di pundak kita, Pak. Ada di pundak Bapak. Ibu adalah asisten Bapak. Pendidikan utama anak dan keluarga adanya di pundak kita semua. Istri kita adalah asisten. Jangan jadikan pendidikan itu kewajiban istri. Sekolah-sekolah yang ada juga hanya sebagai
paringan, tapi kerjaan utama mendidik tetap di kita, Pak. Semoga Allah menjadikan kita Bapak Ibu semuanya sebagai bapak-bapak dan ibu-ibu yang dapat berbangga-bangga karena punya anak-anak yang soleh dan bertakwa, para pemimpin-pemimpin umat di masa yang akan datang. Amin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.